Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya lolos tes dengan sogok? Sebetulnya yang lulus ini, ya kan? Kemudian datang saya sogok 100 juta. Pam. Akhirnya tercampak dia, lulus saya. Berarti saya dari mulai gaji CPNS, gaji penuh, golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E sampai pensiun, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang suku, SPPD, keluar kota, haram semua. Karena saya mau makan duit. Tas tes, tes bahasa Arab lulus, tes bahasa Inggris lulus, tes mengajar lulus. Tinggal berdua saya sama perempuan satu waktu tes UIN 2008. Datang kawan saya, ayo kita ngadap ke Pak Profesor Ilyas Husti. Dia ini orang yang berkuasa meluluskan orang. Kata mak saya, jangan. Kalau kau datang ke dia, lulus kau gara-gara melobi, sementara anak perempuan ini yang layak lulus, tak lulus dia gara-gara kau, makan haram kau, dilaknat Tuhan kau, rezeki tak berpintu. Itulah kuat iman mak saya. Tak saya datangi. Akhirnya saya ikut tes, murni lulus, tanpa lobi, tanpa duit, lulus. Meninggal mak saya pun keluar dari PNS tuh. 11 tahun saya PNS. Kalau tak lulus gimana mak? Kalau lulus berarti di situ rezeki kau. Kalau kau tak lulus, rezeki tak berpintu. Dibukakan Allah pintu lain. Udah 6 tahun saya tak PNS, tak mati. Kurus ini bukan karena keluar PNS, memang udah bawaan begini. Tidak pula diet. Jadi jangan ajarkan anak kita nyogok. Kau udah kukuliahkan S1, S2, sekarang pergilah kau PNS. Ini duit sekoper dah aku siapkan, sogoklah. Oh, makan haram dia. Tak ada berkahnya duit haram ini. Dapat bini selingkuh. Dapat anak narkoba. Yang pertama narkoba, yang kedua bodoh, yang ketiga LGBT. Habis duit hantu dimakan ikan setan. Betul kata dia. Tak ada berkahnya itu. Apalah hidup kita, apalah yang mau kita cari hidup ini? Lulus PNS umur 30, mati umur pensiun 60, 30 tahun makan haram, nasi haram, beras haram, gulai haram. Apa yang mau dicari hidup ini? Bagi saya ya cukup apa adanya. Hidup ini kan yang penting kan ada. Mau makan kita ada, mau minum kita ada, mau jalan kita ada, cukup dah. Apalah gunanya duit banyak? Pas mau makan daging kambing, kolesterol. Mau minum teh, diabetes. Alhamdulillah sampai sekarang duit tak boleh lebih tak banyak, tapi yang dimakan ada, badan sehat, cukup lah itu. Man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa yang waktu paginya hatinya tenang, bangun pagi hati tenang. Mu'afan fi jasadihi, badan sehat. Wa indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan. Hati tenang, badan sehat, ada yang dimakan. Fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Ialah pemilik dunia beserta isinya. Pagi tadi saya bangun, hati saya tenang, badan saya sehat, ada yang mau saya makan. Sayalah pemilik dunia beserta isi. Apa yang mau dikejar hidup ini? Fir'aun berkuasa, mati. Qarun kaya, mati. Apakah menjaga jarak dengan tetangga termasuk memutus silaturahim? Memutus silaturahim itu, aku tak akan menyapa kau sampai 7 turunan. Itu yang putus. Kalau sekedar menjaga, hanya sekedar say hello, jumpa, assalamualaikum, hai besti, dah cukup. Karena kalau ngobrol sama dia nanti terbawa ghibah. Kalau saya terlalu akrab sama dia Pak Ustaz,
nanti membicarakan aib orang lain. Kalau ibu berdua kawan nih suka membicarakan aib si C, yakinlah saat ibu tak ada, dia akan membicarakan ibu dengan si C. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Apa doa seorang ibu angkat sama dengan ibu kandung? Karena ibu angkatnya memelihara dia dari lahir. Saya tadi lewat di kubur sebelah kanan jalan Kamboja, ya kan? Lalu saya doakan orang di kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa saya itu sampai apa tidak? Sampai. Kalau tak sampai itu apa diajarkan Nabi doa itu? Kata Nabi, kalau kau ziarah ke makam Baqi, wahai Aisyah, Baqi itu di samping Masjid Nabawi, ucapkan salam, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa saya yang tak kenal sama mereka sampai, apalagi anak angkat. Mati saya, ibu mengirimkan doa ke saya, sampai apa tak sampai? Sampai. Lalu apa yang dikhawatirkan? Jadi anak angkat ini sampai doa mak. Lalu apa bedanya sama anak kandung? Kalau manusia mati, amalnya putus. Maksudnya ini Abdul Somad, ini Abdul Somad kan. Kalau Abdul Somad ini mati, amal Abdul Somad ini putus. Paham? Tapi ada 3 amal Abdul Somad yang tetap mengalir. Pertama, Abdul Somad beli semen untuk tiang pancang, dipakai anak sekolah. Mengalir apa tak mengalir? Mengalir, sedekah jariah. Yang kedua, Abdul Somad ceramah sama ibu-ibu, "Bu, sedekah air lah." Lalu ibu sedekah air, mengalir ke saya. Sampai apa tak sampai? Yang ketiga, anak soleh, Hazik Sami. Ini kan amal saya. Hadis ini bukan bercerita doa tak sampai. Hadis ini bercerita orang mati, amal dia putus. Amal si mati ini putus, bukan amal orang hidup kepada orang mati. Paham? Orang mati ini amalnya putus. Jelas apa tak jelas? Jadi kenapa khawatir anak angkat tak sampai? Lalu kenapa disebut di situ anak? Orang mati, amal dia putus. Adapun amal orang hidup ke dia tak putus. Kalau amal orang hidup ke dia putus, untuk apa doa ziarah kubur? Untuk apa sholat mayat? Sholat jenazah itu amal orang mati ke orang hidup, apa amal orang hidup ke orang mati? Orang hidup ke orang mati. Kalau ada yang bilang putus, sudah putus, nanti kau mati tak kami sholatkan. Kenapa? Putus. Paham? Jelas? Nah, yang nanti kalau sudah mati putus. Apanya yang putus? Pokoknya putus. Amal orang mati itu putus. Adapun amal orang hidup ke orang mati tidak putus. Jelas apa tak jelas? Ada juga jamaah ini pas saya tanya, kenapa ibu bilang tadi jelas? Takut kami Pak Ustaz. Kami tengok Ustaz. Jadi biar supaya selesai kami bilang, iya Ustaz. Saya bukan marah, memang begini bunyi setelannya. Makin lama makin kecil tulisan ini, tengok. Bagaimana cara minta izin untuk menikah kepada orang tua yang sudah meninggal? Ziarah ke kuburnya. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Habis itu bacakan Yasin kalau bisa. Kalau tidak, yang selengkap-lengkapnya seeloknya Yasin. Kul Fatihah, Kul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati. Habis itu tahlil la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku Yasin sekali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi dan ujung ayat kursi, dan tahlil kepada almarhum ayahku, almarhumah emakku. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ma, ya,
aku mau berbini. Kalau perempuan, aku mau nikah. Karena dia mendengar, karena dia menengok perbuatan kita. Terus jawabannya, Pak Ustadz, kok menjawab, dia matilah kau. Aku mau berbini. Sama siapa? Tak jadi bini. Kalau ziarah itu bercakap. Maka saya kalau ziarah ke makam almarhumah Mani jam 2 malam sampai ke Kisaran, jam-jam 2 malam baru saya pergi. Karena kalau siang banyak orang. Kalau siang saya situ habis orang menjak foto. Cuman kita mau bercakap, banyak orang. Ada yang bilang datangi makamnya bersama calon. Mana boleh berjalan sama calon? Dan keluarga bersihkan makamnya dan kirimi doa untuk dia. Apakah itu benar, Pak Ustadz? Berziarah kubur gunanya untuk ingat mati. Adapun izin kepada orang hidup, izin itu artinya kalau diizinkan iya, kalau tidak itu hanya sekedar mengajak orang supaya ziarah kubur, supaya ingat mati. Ustazah nih, saya anak-anak saya bawa ziarah. Habis itu saya bilang ke anak-anak keponakan, nanti kalau aku mati, kalian bawa anak cucu aku ziarah ke makamku, sebagaimana aku membawa kalian ziarah ke makam omaku. Itu pendidikan. Jangan sampai kita mati, sampainya hati keponakan saya nih, Pak Ustadz, kata jamaah. Kenapa Pak? Ziarah saya kemarin ke makam abang saya, lalangnya setinggi toga. Lalang setinggi tegak, berarti tak pernah ziarah ke situ. Ziarah kubur itu gunanya 3. Pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Kedua, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Ketiga, tazkiratan lil maut, ingat mati. Apalagi ibu-ibu yang suka shopping, bagus sering-sering ziarah, biar ingat mati. Inilah enaknya kita tinggal di jalan Kamboja ini. Satu hari bisa 3 kali ziarah kubur. Pergi saya ngantar ustazah ke kampur, ziarah sekali. Balik saya, ziarah lagi. Menjemput dia, ziarah lagi. Pulang lagi, ziarah. Ini mau keluar nanti habis maghrib, ziarah. Mana? Itu ziarah kubur sebelah kan. Kalau lewat situ jangan diam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya mau bertanya Ustadz, apakah boleh anak laki-laki memandikan jenazah ibunya? Apakah hukumnya Ustadz? Tolong penjelasannya. Ibu sama anak itu mahram. Ustadz dulu saya serahkan ke kakak-kakak saya yang perempuan. Saya tak ada, saya anak laki-laki, adik saya laki-laki. Saya bilang aku sedang di jalan ini dari Madura, mau naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan naik mobil. Jadi kalianlah yang memandikan. Jadi yang memegang tuh sepupu-sepupu saya, keponakan-keponakan dia. Megang kepala kanan kiri, megang pinggang kanan kiri, megang kaki, satu menyiram, memandikan. Jadi jangan cari orang lain, jangan kasih orang lain. Yang memandikan tuh keponakan-keponakan. Siapa yang mengurus jenazah Nabi? Sayyidina Ali, menantu. Sayyidina Al-Hasan, cucu. Sayyidina Al-Husain, cucu. Abbas, pakcik. Abdullah bin Abbas, sepupu. Fadl bin Abbas, sepupu. Jenazah kita yang paling bagus yang masih ada hubungan darah, jangan orang lain. Itu makanya kalau penyelenggaraan jenazah, ajak anak-anak itu. Ibu bilang ke anak-anak, kau nanti kalau aku mati kau ngurus jenazah. Kau dulu kumandikan satu hari 3 kali, kali 5 tahun. Satu hari 3 kali, kali 350, satu tahun 1000 kali. 5 tahun 5000 kali kau kumandikan. Aku cuma minta mandi sekali aja. Mandi apa? Mandi jenazah pun kau upah sama orang lain. Ya kalau ibu baik. Kalau ibu baik, pelan-pelan orang itu menyiramnya. Siram ke tangan. Kalau ibu sombong, suruhnya kunci pintu, diambilnya semprot door smear. Inilah ibu yang sombong dulu kan. Disumbatkannya mama lemon ke hidung ibu.
anak ibu yang perempuan, keponakan, baik-baik dia, tulis. Mak saya punya emak namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya emak namanya Siti Maryam. Siti Maryam menulis tulisan tangan pakai Arab Melayu. Kalau aku mati, yang memandikan jenazahku si Fulan, yang menyolatkan jenazahku si Fulan, ini duit sekian perak untuk upah tahlil, ini untuk sedekah. Ibu sudah buat? Banyak orang siap, tak siap mati. Ustaz, ada kain kafannya udah siapkan, siapkan. Aku kalau mati, ini kain kafannya. Kalau aku mati di sini, kuburkan di depan mihrab masjid, biar supaya masjid itu tak diambil salapi. Masjid kalau ada kuburannya tak mau salapi. Kalau tidak, habis nanti diambilnya. Kalau kebetulan aku mati pas ceramah di Sulawesi, di Papua, tak usah jenazahnya bawa ke Pekanbaru, kuburkan di sana. Kenapa? Tiket jenazah mahal. Dan saya tak mau satu kargo sama sayur. Awak di kargo, tengok kanan koper, tengok kiri sayur, ikan teri pula. Nah, usah dari kubur sana. Tapi kalau aku mati pas jadwal ceramah di Sumatera Utara, sudah ada kosong. Ini makam mak saya, di samping ini udah kosong. Ini yang kalian pakai ini. Saya beli tanah 22 meter kali 60 ke tepi sungai. Saya bilang ke sepupu-sepupu saya, kalian udah kubelikan tanah, ambillah tanah kuburan. Tapi satu yang tak boleh kalian ambil, yang bagian kaki ni. Aku nanti mau di bagian kaki mati. Siapkan mati, jangan takut cerita mati. Saya selalu cerita mati sama ustazah, sama kalau rapat sama aku. Kalau mati pondok ni kalian teruskan, kalian terus mengajar supaya tak terkejut orang. Jangan sampai kita tak pernah cerita mati, begitu kita mati orang terkejut juga. Kaget orang. Apa yang paling pasti dalam hidup ini? Mati. Menang jadi gubernur Riau, belum tentu dilantik. Kalau sebelum pelantikan datang malaikat maut. Yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Mimdatema taya bawati, mati. Banyak juga ibu yang bisa mengeja. Berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana bisa? Bataba, batata, basaba. Itulah kaji kita pada petang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan Allah keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunan soleh dan solihah. Semua hajat-hajat dimudahkan. Hajat membangun kelas, hajat yang sedang ujian, hajat yang keluarga, hajat yang sedang kuliah. Semua hajat baik yang zahir, yang batin, yang disebut maupun yang tidak. Ala hazih niyah, untuk niat baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lana dzamban illa ghafartah, lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Waladaina qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunia, segala hajat dunia, hajat akhirat. Laka ridha walana fiha salah, baik bagi kami, mudahkanlah ya Allah. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'an darajat, engkau yang mengangkat derajat. Ya man qadha amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.